Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Dorik Ramdan dari kelas Teknik Mesin 2019. Oke, materi yang akan saya bahas kali ini yaitu pasak atau key. Nah, pasak adalah bagian atau komponen dari mesin atau alat yang digunakan untuk menghubungkan atau mengunci komponen elemen mesin yang berputar. Misalnya seperti pada poros yang memungkinkan terjadinya putaran, sehingga poros yang terhubung akan memiliki torsi putaran yang sama dengan komponen penggerak. Nah, pasak ini adalah elemen pengikat sementara dan dapat dibongkar pasang tanpa merusak komponen utama yang terhubung. Nah, pasak ini memiliki ketentuan pada kedua poros dan elemen mesin yang perlu dihubungkan atau disebut dengan keyway. Nah, untuk fungsi pasak sendiri yaitu ada dua. Yang pertama, mentransmisikan torsi ke penghubung atau sebaliknya. Dan yang kedua, mencegah gerakan relatif yang terjadi antara poros dengan elemen mesin yang dihubungkan. Nah, untuk klasifikasi pada pasak ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu Sankey atau pasak benam. Nah, pasak benam ini adalah pasak dengan setengah bagian yang terdapat pada poros dan setengah bagiannya yaitu pada hub. Nah, terdapat beberapa jenis pasak benam. Nah, yang pertama yaitu pasak benam persegi panjang. Untuk pasak benam persegi panjang ini memiliki penampang persegi panjang dengan dimensi W lebar dan H tinggi. Ukuran pasak ini disesuaikan dengan diameter poros atau diameter pada lubang hubnya. Nah, yang kedua yaitu pasak benam persegi. Hampir sama dengan pasak benam persegi panjang, cuman bedanya yang ini yaitu berbentuk kotak atau persegi. Yang ketiga yaitu pasak benam paralel. Nah, pasak benam paralel ini adalah pasak benam persegi atau persegi panjang yang memiliki bentuk penampang seragam tanpa adanya sudut atau bagian meruncing. Nah, yang keempat yaitu Gibhead key. Nah, Gibhead key adalah jenis pasak persegi dengan tambahan kepala pada bagian ujungnya yang menonjol, yang digunakan untuk memudahkan dalam melakukan bongkar pasang. Nah, yang kelima yaitu Peterson key. Peterson key adalah jenis pasak paralel yang diikat pada satu bagian hub atau poros dengan bentuk skrup. Yang keenam yaitu pasak Woodruff. Nah, pasak Woodruff ini terdiri dari sepotong cakram silinder dan keunggulan utamanya adalah dapat disesuaikan di alur pasak atau di dudukan pasak. Nah, pasak benam jenis ini umumnya digunakan pada konstruksi otomotif dan beberapa peralatan mesin. Nah, untuk jenis dari pasak yang kedua yaitu saddle key. Nah, saddle key ini jarang digunakan pada komponen mesin dengan beban yang sangat berat karena pasak ini tidak dapat digunakan untuk mentransmisikan torsi tinggi. Nah, pasak ini juga memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu pasak pelana datar. Nah, pasak yang ini
adalah pasak terkunci pada hub saja dan akan melayang di atas poros dan memegang poros melalui gesekan yang terjadi. Nah, jenis pasak ini umumnya digunakan untuk beban ringan dan sebagai pengikat yang bersifat sementara. Yang kedua yaitu pasak pelana hollow. Nah, pasak yang ini hampir sama dengan pasak yang sebelumnya yang datar. Nah, namun ada perbedaan yaitu pada bagian kontak antara permukaan pasak dan poros yang dibentuk menjadi lengkungan untuk mendapatkan pegangan penuh sehingga menghasilkan gesekan yang lebih baik. Nah, untuk jenis yang ketiga yaitu hand key atau pasak tangan. Nah, pasak tangan ini adalah pasak yang digunakan pada aplikasi dengan siklus kerja dan tugas yang berat. Pasak tangan ini terdiri dari sepasang kunci yang ditempatkan saling menyiku satu sama lain dan bersinggungan dengan permukaan poros atau arah tangensial. Nah, setiap pasak tangan yang terpasang akan menahan torsi hanya dalam satu arah saja. Nah, untuk yang keempat yaitu round key atau pasak bulat. Nah, pasak bulat adalah pasak yang berbentuk bulat, memanjang dengan ukuran yang sesuai dengan lubang. Nah, pasak bulat ini ditempatkan setengah bagian lubang di poros dan setengah bagian lubang lainnya di hub. Jenis pasak ini biasanya digunakan untuk drive berdaya rendah. Nah, yang kelima yaitu flange atau pasak alur. Nah, pasak alur ini adalah bagian integral dari pasak atau hub yang terpasang secara bersamaan. Pasak alur ini digunakan dalam aplikasi khusus seperti membutuhkan torsi lebih besar daripada ukuran porosnya. Nah, pasak alur ini umumnya digunakan dalam transmisi gigi pada mobil. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih pasak. Yang pertama yaitu ukuran yang tepat dan pas. Yang kedua, kekuatan koneksi. Yang ketiga yaitu kekuatan untuk ditransmisikan. Yang keempat, pemilihan jenis material. Nah, dan yang terakhir yaitu biayanya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.